jangan pada satu sisi saja, tapi musababnya juga harus diperhatikan. Jadi musababnya harus diperhatikan. Kenapa terjadi misalnya banyak kenakalan remaja? Bukan remaja yang ditangkapin, bukan hanya itu aja remaja yang ditangkapin, lalu dia dibina segala macam. Tapi apa yang menyebabkan mereka itu menjadi nakal? Misalnya lingkungan keluarganya. Nah itu. Iya, jadi bukan hanya keping gitu kan, atau dilarang ada pengemis misalnya. Pengemis itu ditangkap di Jakarta, bukan hanya itu permasalahannya. Lihat, kenapa dia kemiskinan, nggak ada kerjaan. Nah itulah yang diberikan solusinya. Jadi nggak hanya pada batasan orang sini saja gitu, tapi ke belakang terus. Nah itulah ini Rasulullah itu kalau kita diajarkan itu hal-hal menyeluruh semuanya, bukan hanya pada satu sisi yang diajar. Kenapa orang bodoh? Sekolahnya mahal. Nah, bagaimana mengatasi supaya sekolah itu murah? Kenapa banyak tawuran? Karena pemudanya ini, banyak orang pengangguran. Nah, bagaimana mas pengangguran ini? Ini kalau diserahkan itu insya Allah. Kayak orang mau bilang, kayak orang kena penyakit, misalnya, karena ingat tren kan penyakit diabetes kan apa? Bergula. Kalau kencing manis ya, lagi ngetren itu kan. Nah, kan itu kan sebabnya. Efeknya kan macam-macam. Ada yang jantung, ada yang ke mata, ada yang luka. Jadi kalau orang tahu bahwa ini orang ini punya penyakit ini, lalu dia luka, kan bukan hanya lukanya itu dia apa ya? Luka tidak. Itu terus pun nggak akan beres-beres. Kenapa? Karena yang terjadi permasalahan bukan karena luka ini, karena gula darahnya tinggi. Nah, bagaimana gula darahnya turunin? Itu kan insya Allah yang lukanya itu dengan sendirinya akan sembuh. Nah, diagnosanya gitu kan, ini luka begitu, diobatin, itu nggak baik-baik. Kenapa? Karena yang menjadi penyebabnya itu tidak diobati. Ini penyebabnya itu. Makanya ya terus-terusan gitu kan. Makanya diagnosanya secara menyeluruh. Oh iya, gula darahnya tinggi, udah gula darahnya turunin gitu kan. Gula darah tinggi insya Allah yang lain akan jadi tahu apanya? Tahu sebabnya. Jadi jangan hanya yang dizoliminya saja, tapi yang menzoliminya pun harus kita tolong. Bagaimana tolongnya? Supaya dia menghentikan kezaliman. Supaya dia tidak melakukan lagi. Kalau memang dia belum melakukan, cegah jangan sampai melakukan. Kalau dia sudah melakukan, hentikan. Itu cara nolongnya. Wajar kalau para sahabat bertanya-tanya, dia nolong orang zalim itu gimana? Apa dibantu dia menyolong biar nggak ketahuan? Ya, tapi apa kan? Dihentikan. Nah, di sini kan seolah-olah kita ini jadi superhero kan? Jadi kayak seorang pahlawan yang menolong orang kan? Itu kan kayaknya kan seolah-olah saudara kamu seolah-olah kita ini kan benar sih seolah-olah saudara kamu yang zalim dan yang zalimi. Berarti kan kayak orang benar gitu. Ya kayak jadi superhero gitu, orang yang hebat gitu. Kalau semua itu. Iya. Karena ketika kita menolong orang, kita pun harus pada posisi yang tidak seperti dia. Rasulullah bisa menghentikan orang lain untuk tidak berkata kotor karena Rasulullah sendiri tidak berkata kotor. Jadi bukan hanya sampai batas itu saja. Kita melarang orang supaya tidak berbuat kejahatan, kita pun tidak pernah melakukan itu. Maka orang akan dengar. Tapi kalau kita melakukan itu gampang membalikinnya, wajib begitu. Gitu kan? Nah makanya di sini bukan hanya faktor tolong menolong, jadi kita bisa saya kayak superhero gitu, orang yang paling hebat tidak mau suruh nolong orang. Gitu. Ya pada posisi kita sebagai orang yang tidak melakukan sesuatu yang orang nggak senang. Kalau kita melakukannya, insya Allah orang lain kalah. Nah mau coba. Memang ada contoh gitu. Nah udahlah jangan pada nenggak lagi, jangan pada mabok ibu tuh udah ngerasain dengan ada sebagai apanya? Sebagai contoh tuh ada yang seperti itu. Hanya sebagai uswah tadi contoh yang jelek kan. Jangan sampai itu terjadi. Itu kan biasanya bagi kan sampai yang terjadi. Nah hal yang seperti itu bukan berarti kita yang orang itu dalam kondisi yang bersih, nggak mesti. Kalau itu contoh bahwa dia mempunyai pengalaman yang seperti itu dan efeknya buruk. Nah, yang lain jangan sampai terjadi. Nah itu sharing dia, membagi dia, cerita. Kadang-kadang kan cerita itu bisa lebih apa? Bisa lebih mengena. Kadang-kadang ini lihatnya juga udah kayak begini tuh, jangan sampai terjadi.
masuk gitu. Lebih masuk gitu kan. Orang tua anak udahlah babak nggak sekolah dulu jangan sampai nggak sekolah. Baik dong anak bapak aja nggak sekolah kaya kontrakan apa ya. Itu misalnya kita kan ada kejoliman di depan kita nih, kita aja sendiri gitu. Si copet lah ibaratnya itu kita melihat, sedangkan copetnya itu berkelompok. Oh, iya. Gimana tindakan saudara kita ada pasti bapak dulu kita gitu gimana? Iya iya. Lebih baik kan kita nolongin yang dicopet daripada nolongin nyopetnya. Repot tuh. Banyak hadis yang lalu juga banyak kan. Manro amin kumun karang. Banyak itu. Iya. Filmnya yastati, pabilisani. Filmnya yastati, wala zalika afu. Kalau mudorot lebih banyak mendingan. Iya banyak. Kalau mudorotnya bukan di padahal itu. Bambang dulu. Banyak kan. Jadi jadi kalau kondisi kayak gitu karena apa ya? Karena kita sudah tahu modusnya dia itu melakukan seperti apa sudah biasa kita sudah umum lah. Sudah umum modus operandi itu sudah umum. Yang ini yang biasanya di samping ini kan ada yang teriak, yang kecopetan apa yang teriak yang mati. Ada dia yang di itu gitu. Ada itu. Yang teriak melihat orang dia refleks gitu karena dia melihat itu. Lah dia yang mati yang dicopet nggak tahu baru mau copet karena tangan begitu yang teriak dia yang mati. Nah kalau itu ya itu ada hadisnya manro amin kumunkaran nah wajib itu dia di film yastati bagi film yastati nah jadi walaupun wadzalika ada pun iman itu paling apakah sampai batas itu tidak kalau kita punya jalan lain misalnya melaporkan dan sebagainya itu kan akhirnya kan sekarang itu kenapa seperti mengatakan kezaliman atau kemungkaran yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Di kezaliman yang terorganisir rapi itu akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Kezaliman yang diorganisir yang ditata rapi akan mengalahkan kebaikan yang kita miliki gitu. Itu akan mengalahkan itu. Makanya kalau yang begitu ya udah ambil hadis yang itu. Dia apa? Ya kita kenapa? Karena kan yang namanya hifdzun nafas itu kan juga bagian dari asal tasyrik, menjaga jiwa. Karena kalau tidak seperti itu kita akan celaka. Tapi juga bukan kita diamkan ya seperti itu. Mungkin kita lapor dan sebagainya gitu sebagainya. Nah, kenapa? Karena kita tahu kondisinya tidak memungkinkan. Jadi ibarat orang-orang kalau musuhnya udah kebanyakan tahu kita kalah jangan apa? Jangan maju. Jangan maju. Ini jangan gitu ya. Ini kan serangan ya di ayat surah Al-Qur'an innamal yuqadina fi sabil saffan kana bunyan. Jadi Allah itu mencintai orang yang berjihad di dalam saffan jadi bersop-sop. Karena bunyan maksud dia soal bangunan yang tersusun rapi. Artinya apa? Harus terorganisir dengan rapi. Jadi bersop-sop tapi berbaris-baris. Jadi harus terorganisir dengan rapi kalau kita mau melakukan itu. Nah ya apalagi sekarang kalau nggak gitu ya semua orang wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu wa alam Al-Fatihah. Iya, kenapa harus ngomongin? وأولادا صالحا زكيها
عريفا نبيا عالما توفيقا نسأل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حق وارزقنا اتباعه عنا باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما اللهم ثبت قلوبنا على محبة رسول الله وتطعمنا على سنة رسول الله وتوفنا على ملة رسول الله واحصرنا في ذنب النادية وفي الموقفين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وإنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون